Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang bab peperangan dan perdamaian dalam ranah fikih siasah ya. Kemarin sudah membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan mulai dari zaman Nabi kemudian sampai ke Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani itu sebagai titik awal perubahan kepemerintahan yang tadinya itu bersifat otoritarianisme atau khilafah turun-temurun menjadi sebuah republik. Nah, republik ini awalnya memang mencatur dari konsep barat ya, kemarin sudah dijelaskan bagaimana sebuah negara dalam fikih siasah yang akhirnya itu memunculkan sebuah negara Pancasila. Apakah Pancasila itu mencerminkan Islam atau tidak, itu bisa kita lihat dalam prinsip-prinsip sebuah negara pada fikih siasah. Nah, kita akan masuk dalam bab peperangan dan perdamaian. Kenapa ada bab ini? Karena dalam suatu negara tidak akan mungkin mempertahankan sebuah wilayah negaranya tanpa adanya peperangan. Gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang peperangan, apakah perdamaian itu juga penting gitu ya? Nah, kita lihat dulu dalam Islam, bagaimana sih prinsip kehidupan dalam Islam sejatinya. Jangan lupa bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi prinsip utama dalam Islam itu damai gitu. Walaupun kemudian citra Islam gitu ya, itu lebih kepada suka perang ya dibandingkan cinta damai. Tidak seperti agama-agama non muslim terutama Kristiani itu kan selalu menggaungkan cinta damai gitu ya, salam kedamaian gitu. Karena sejatinya memang Islam pun mengajarkan hal itu gitu. Jadi tidak kemudian citra Islam seharusnya cinta perang, tapi citra Islam seharusnya adalah cinta damai kalau kita lihat pada rahmatan lil alamin ini. Gitu. Tapi ketika kita itu cinta damai, menjunjung tinggi kedamaian gitu, ini demi terpeliharanya maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu apa? Tujuan dari sebuah syariat itu kan ada 5, ada hifdzun nasl, hifdzul mal, ya dan lain sebagainya. Jadi salah satunya itu memelihara hifdzuddin agama, kemudian keturunan. Jadi makanya membunuh itu sebenarnya adalah opsi paling akhir gitu. Perang itu adalah opsi paling akhir. Opsi pertahanan gitu ya. Ketika apa ini? Ketika kemerdekaan dan kehormatan ini sudah tidak ada lagi, maka kewajiban kita adalah perang. Nah, maka bagaimana hukum dalam perang? Hukum perang itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kewajiban yang bagaimana? Ya, kifayah itu kan sebagian. Maka ketika sudah ada yang melakukan kewajiban perang untuk mempertahankan kehormatan ya, kehormatan sebuah negara, kehormatan sebuah komunitas muslim, maka sebagian yang lain sudah tidak wajib. Tapi bagaimana kalau misalkan tentara muslim yang di garda depan itu lemah, maka kewajiban ini menjadi kewajiban yang sifatnya menyeluruh, wajib ain ya atau fardu ain. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 122, nanti bisa dicek. Apakah Islam mengizinkan perang? Iya. Karena dalam Islam perang itu fardu kifayah, maka tentu diizinkan. Ini ada dalam surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Nah, ini yang wajib kita ketahui bagaimana prinsip dan etika perang dalam Islam. Pertama, yang wajib kita ketahui bahwasanya perang itu harus sifatnya defensif. Defensif bukan ofensif, artinya perang dalam Islam itu pertahanan diri. Bukan kemudian Islam itu memerangi orang lain ya, tapi ketika Islam itu harga dirinya, kemudian wilayahnya dikuasai oleh orang lain, maka ini wajib perang. Nabi itu tidak pernah kemudian mengawali perang.
Nabi pun tidak pernah kemudian memberantas wilayah lain tanpa sebelumnya memberikan rambu-rambu dahulu. Maka namanya perang, menguasai negara asing, itu nggak boleh caranya kita barbar, itu nggak boleh. Yang pertama harus bagaimana? Ada mediasi. Mediasi sebelum adanya perang. Jadi misalkan ketika Nabi itu akan memperluas wilayah Islam, maka Nabi berdakwah dulu, mengajak kepada kebaikan. Kemudian, nah, eksistensi kemudian dianggap menang itu kan ketika suatu wilayah dikuasai. Tidak hanya kemudian orangnya tunduk terhadap Islam, tapi wilayah negaranya juga dikuasai. Maka ketika kemudian sudah didakwahi, sudah diajak beriman, mereka tetap memerangi Islam gitu ya, tidak kemudian welcome terhadap Islam, nah itu baru perang. Nah, perang itu harus diumumkan terlebih dahulu. Besok perang ya, hari Senin misalkan begitu. Nggak boleh tiba-tiba kamu serangan fajar, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kamu kalau model politikmu serangan fajar, ini berarti bukan politik yang baik. Karena politik yang baik itu harus ada pengumuman terlebih dahulu. Mau ada perang. Jadi musuh juga siap. Itu. Tidak hanya kita yang siap untuk berperang, tapi musuh juga siap. Gitu ya. Kemudian ada ancaman dari pihak musuh yang mengganggu kedamaian. Jadi ketika kok kita meluaskan wilayah misalkan ya, kemudian musuhnya tidak tidak usil istilahnya, tidak kemudian mengganggu umat muslim, ya nggak boleh diperangi. Itu. Titik kemudian yang menjadi contoh itu kan Piagam Madinah. Piagam Madinah pada zaman Nabi, masih ingat perjanjian antara siapa dan siapa? Antara kaum muslim dan siapa itu? Yahudi ya, Yahudi yang ada di wilayah Madinah itu, dan di situ Nabi kan sudah menang istilahnya, menguasai sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Maka Nabi membuat sebuah Piagam Madinah, aturan yang menyatakan bahwasanya orang non-muslim boleh tetap tinggal di situ. Boleh tetap tinggal di situ, kalau misalkan masuk muslim silahkan, kalau tidak mau masuk Islam, maka dia harus membayar apa namanya? Apa istilahnya? Hah? Jizyah. Apa itu jizyah? Ya, pajak non-muslim. Jadi upeti lah istilahnya. Bahwasanya saya meminta suaka atau perlindungan dari umat muslim melalui jizyah itu. Nah, nanti yang tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah ini yang boleh diperangi. Kalau mereka taat terhadap aturan muslim, misalkan dia tidak kemudian membelot dan lain sebagainya, ya nggak boleh diperangi. Aturan perang itu tidak kemudian semena-mena ya. Nah ini, terus kemudian kalau pihak non muslim membatalkan perjanjian, tadi kan ada namanya Piagam Madinah. Nah itu pernah dibatalkan atau dilanggar oleh pihak non muslim. Nah ini yang kemudian akhirnya perang lagi antara Islam dan non-Muslim. Kemudian bersekutu untuk menghancurkan Islam. Gitu. Jadi intinya perang dalam Islam itu, kalau kamu senggol ya saya bacok kayak gitulah istilahnya. Nggak boleh kemudian Islam itu semena-mena semena-mena untuk memerangi non-Muslim dulu, nggak boleh. Justru malah dalam Islam itu, apabila ada jalan lain selain perang, misalkan damai dengan non-muslim, itu malah justru dianjurkan oleh Allah. Gitu. Kan lakum dinukum waliyadin kan. Jadi kalau nggak nyelutak ya nggak boleh kemudian diperangi. Kemudian kalau misalkan dalam peperangan itu taat kepada komandan, hukumnya wajib. Pernah dalam perang apa itu? Yang kemudian tidak taat terhadap aturan Nabi, akhirnya kalah. Perang apa? Ya perang itulah ya. Ya pernah. Jadi ketika tidak taat terhadap komandan, itu jadi kemudian serangan musuh berbalik. Gitu.
Ini yang membahayakan. Maka namanya kalau sudah lagi di medan perang, komandan itu wajib ditaati. Selanjutnya, pembunuhan dalam peperangan itu hanya untuk tentara musuh. Jadi yang namanya perang kan nggak semua orang ya. Misalkan nih, kalau saya istilahkan Indonesia dan Malaysia, apakah kita semuanya ikut perang? Enggak. Kan tentara-tentaranya saja, hanya TNI, AL, AD, misalkan ya kan. Nah, itu yang hanya akan berperang melawan tentara Malaysia, misalkan begitu. Maka kemudian ketika Indonesia menang, gitu ya, ketika Indonesia menang, kemudian nggak boleh semua warga Malaysia dibunuhin, nggak boleh. Anak-anak tidak boleh, orang tua, wanita, itu nggak boleh dibunuh. Gitu. Nah, kemudian prinsip perang berikutnya, tentara Muslim wajib bertahan di garda depan. Ini kalau perangnya sudah pakai senjata ya, karena awal dari perang tuh sebenarnya nggak boleh pakai senjata. Pakai mediasi dulu, kemudian ya adu fisik ini lebih baik daripada kemudian adu senjata. Tapi kalau memang sudah tidak dimungkinkan ya silahkan adu senjata. Nah, ini orang Islam atau nggak hanya orang Islam ya, tapi sebuah tentara dalam negara itu juga nggak boleh mundur. Itu nanti menghancurkan harga diri sebuah negara. Indonesia Malaysia perang, tentara Indonesia nggak boleh dipukul mundur gitu. Maju ya sudah maju saja. Ini menghancurkan harga diri. Termasuk dalam Islam ketika perang juga nggak boleh begitu. Kecuali ketika mundur untuk mengatur siasat, nanti untuk memperbesar kekuatan itu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah akhir peperangan. Apakah perang itu ada akhirnya? Ada. Bagaimana ketika mengakhiri peperangan? Yang pertama kalau musuh menyerah. Nggak boleh ya, mumpung musuhnya menyerah, saya serang lagi. Ini etika perangnya nggak bisa. Etika perang itu ada diajarkan dalam fikih siasah atau dalam hukum Islam, juga diajarkan dalam hukum perang internasional. Gitu. Nanti kamu mungkin kalau belajar tentang hukum internasional, belajar tentang etika perang juga. Jadi berlaku dalam masa Rasul, masa sahabat, sampai sekarang namanya etika perang harus dijunjung oleh masing-masing negara. Kalau nggak mau melanggar HAM. Bentar ya, takut mati. Nah, kemudian tadi kalau musuh sudah menyerah ya, kemudian ada perjanjian damai. Apa bedanya perjanjian damai dengan gencatan senjata? Kita kan sering dengar istilah gencatan senjata ya, terutama kalau perang di Palestina, Palestina Israel, pasti kita tidak asing dengan nama gencatan senjata. Apa bedanya dengan perjanjian damai? Ya, gencatan senjata itu istirahat, nanti mulai lagi gitu. Ya, capek, sama-sama lelah nanti dulu gitu ya. Tapi kalau perjanjian damai itu sifatnya ya sudah selamanya. Yang sering dilakukan oleh Israel dan Palestina itu kan gencatan senjata. Tapi yang namanya Bani Israel itu sudah digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya memang wataknya itu curang. Orangnya sudah digambarkan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Memang kan Bani Israel itu putih-putih, ganteng, cantik. Makanya orang Eropa kan begitu. Mereka cerdas-cerdas. Makanya kenapa kok ilmuwan-ilmuwan saintek itu ditelurkan dari Bani Israel? Karena sudah digambarkan dalam Al-Quran memang seperti itu. Dan yang paling utama mereka curang. Maka ketika gencatan senjata antara Israel dan Palestina sudah bisa dipastikan jangan percaya. Karena pasti mereka diam-diam menyerang lagi ketika Palestina lengah. Itu yang berbahaya. Kemudian kenapa kok tidak ada bantuan istilahnya ya? Kita membahas sedikit tentang politik sekarang. Karena yang namanya perang itu pasti ada kepentingan politik. Namanya kekuatan besar di dunia sekarang itu kan Amerika, Cina ya.
Gitu. Mereka bertolak belakang istilahnya. Kalau kamu nggak dibantu Amerika, ya paling dibantu Cina. Dan sudah bisa dipastikan Israel dibantu Amerika gitu. Nah, paling yang bisa membantu Cina. Dan apakah Cina mau membantu? Ya kalau saya nggak punya apa namanya istilahnya ya kepentingan gitu ya nggak mungkin saya mau membantu. Itu kan negara-negara superpower kan begitu. Saya bisa membantu kalau saya punya ini ya, punya kelebihan atau punya nilai positif dalam bantuan itu. Kalau nggak bisa. Walaupun negara Indonesia sudah mencaci maki, kemudian memboikot dan lain sebagainya, nggak ada artinya. Gitu. Karena kita negara kecil yang nggak punya pengaruh dalam kancah politik internasional. Jadi kita memang harus mengekor istilahnya, karena kita negara kecil. Nah, selanjutnya ketika tadi itu perang, kemudian perangnya berakhir, konsekuensinya itu ada yang namanya tawanan perang. Apakah semua orang boleh ditawan? Boleh. Termasuk tentara yang tadi berperang ya, kemudian anak kecil, orang tua, wanita itu boleh menjadi tawanan perang. Yang nggak boleh adalah dia dibunuh atau disakiti ketika perang. Tapi ditawan boleh. Dan yang namanya tawanan perang itu kalau dia tentara namanya al-asro ini ya, kalau anak, wanita atau orang tua namanya al-sabi, orang-orang lemah lah. Ya, al-sabi itu orang lemah gitu ya. Jadi kalau dia itu ditawan boleh, tapi nggak boleh kemudian dibunuh. Jadi perlakuan Nabi terhadap tawanan perang itu harus mendapat suaka politik atau perlindungan. Kecuali mereka melakukan tindakan jarimah. Jarimah itu apa? Pidana gitu ya. Nah, itu boleh dihukum atau bahkan sampai dibunuh, tapi kalau nggak boleh. Karena nanti ada namanya tawanan perang, pertukaran tawanan perang. Misalkan nih, Indonesia perang dapat komandannya gitu. Nah, prajuritnya Indonesia 100 orang ditawan musuh. Kita nawannya komandan di barter boleh. Tergantung ini ya, tergantung apa namanya lobbynya. Kalau misalkan komandan ya paling enggak ya sama 100 prajurit bisa lah ya. Tapi kalau sesama prajurit ya paling imbang seharusnya. Jadi tawanan perang bisa diambil. Nah, selanjutnya adalah suaka politik atau asyum. Suaka politik itu perlindungan gitu. Kalau nanti ada perang di sebuah negara gitu ya, maka negara lain itu boleh menjadi namanya suaka politik. Maka Indonesia kan sering kan kedatangan pelaut-pelaut Rohingya gitu. Itu karena minta namanya suaka politik atau perlindungan. Karena di negaranya itu sudah ada peperangan yang tidak aman, maka dia lari ke sebuah negara lain, termasuk Indonesia ini namanya suaka politik. Ada 3 suaka teritorial itu kalau Indonesia menampung warga negara asing di wilayah Indonesia ini namanya suaka teritorial. Nah, kalau suaka diplomatik itu kalau misalkan warga negara kemudian minta perlindungan terhadap duta besar gitu. Duta besar misalkan warga negara Indonesia meminta perlindungan di kedutaan Indonesia gitu. Atau suaka netral ini kalau misalkan dia minta perlindungannya ke PBB, misalkan dia menjadi korban pelecehan gitu ya, dia nggak tahu harus kemana, maka dia boleh minta perlindungan ke PBB, ASEAN dan lain sebagainya. Nah, ini ada jaminan-jaminan internasionalnya, tinggal memilih kamu mau bersuaka di mana. Dan misalkan kayak orang Rohingya ke Indonesia, dia dapat suaka teritorial nih. Bisakah dia kembali ke Rohingya? Bisa kalau ada perjanjian ekstradisi. Artinya kalau diminta kembali oleh negaranya, kalau nggak bisa. Jadi kalau sudah kadung masuk ke wilayahnya orang, tuh nggak bisa kemudian seenaknya kembali, nggak bisa. Harus diminta oleh negaranya, kalau nggak bisa. Terakhir nih, jihad. Karena yang namanya perang identik dengan jihad. Gitu. Apakah jihad itu identik dengan perang? Bisa jadi tidak. Jadi kalau
kadang orang mengartikan jihad itu ya melawan hawa nafsu, kebodohan dan lain sebagainya. Kemudian yang benar-benar namanya jihad fisik itu namanya perang ya. Al-harbu atau perang ini yang kontak fisik ini. Nah, itu. Nah, kalau dihubungkan dengan terorisme, apakah dalam Islam itu membolehkan terorisme? Kenapa kok kesannya Islam itu terorisme? Sebenarnya tidak ada yang bisa tahu ya, apakah terorisme yang timbul oleh katanya orang Islam itu benar-benar orang Islam atau bukan. Karena yang namanya perang, teroris itu pasti ditunggangi unsur politik. Bisa jadi ini kepentingan sebuah negara yang membuat-buat adanya terorisme. Nah, yang menjadi bonekanya itu yang dipasang di depan adalah orang-orang asli Indonesia yang kemudian dia dicuci otaknya. Dan biasanya mereka mengambil orang-orang polos, artinya mahasiswa-mahasiswa yang biasanya ya, ini bukan pasti ya, biasanya mahasiswa yang dalam bidang saintek, karena mereka terbiasa didoktrin rumus ya, istilahnya mereka bukan pemikir gitu. Beda dengan mahasiswa terutama syariah ini ya. Awas aja kalau ada mahasiswa syariah ikut teroris. Jadi karena mereka sudah terbiasa dibentuk pemikirannya untuk untuk kemudian berlatih berpikir logis. Beda dengan mereka yang kemudian didoktrin dengan ajaran-ajaran yang akhirnya tercuci otaknya. Nah, yang membuat kesan di media itu kan pemerintah membunuh warganya sendiri. Nah, itu yang sulit kan. Padahal yang dibunuh itu adalah boneka sebenarnya. Karena makanya kan nggak bisa hancur sampai sekarang. Misalkan si A sudah terbunuh teroris A, nanti muncul lagi beberapa tahun lagi. Karena dalam politiknya itu belum bisa terungkap ya. Gitu. Atau misalkan bisa jadi itu buatan pemerintah ya mana kita tahu ya, karena yang namanya untuk mengacaukan sebuah politik, mengacaukan sebuah pandangan masyarakat, pandangan warga terhadap suatu politik pemerintahan itu banyak macamnya. Jadi jangan percaya kalau namanya politik itu di depan teman, di belakang pasti lawan gitu. Kalau misalkan kayak Jokowi Prabowo di depan salam-salaman senyum-senyuman, di belakang bisa jadi sikut-sikutan itu udah biasa. Makanya kalau kita lihat kayak Anies Baswedan ya, dulu sempat pro Jokowi kemudian membelot. Nah, sekarang karena jadi gubernur pro lagi itu udah biasa. Ya, ini mungkin cukup dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.